Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Deddy Corbuzier belum lama ini menjadi perbincangan publik usai berkomentar terkait video santri. Dalam komentar itu, Deddy Corbuzier mengira bahwa para santri terganggu oleh musik. Atas komentarnya itu, Deddy Corbuzier langsung minta maaf. Deddy Corbuzier merasa bahwa komentarnya tersebut mesti diklarifikasi lantaran menuai banyak kecaman. Lewat klarifikasi itu, bapak satu anak ini mengaku bodoh dan tidak memperhatikan baik-baik terkait video tersebut. Menurut Deddy Corbuzier, tindakannya berkomentar tanpa melihat situasi adalah fatal. Deddy Corbuzier mengatakan sebagai manusia tak luput dari kesalahan dan tidak akan bisa menjadi orang yang sempurna. Ia pun mengakui mesti mempelajari lebih lagi soal agama dan manusia. Pelajaran apakah yang bisa kita petik dari masalah tersebut? Mari kita simak nasihat Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita lanjut, klik tombol like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman dan kerabat kalian. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian karena kejahilan, dia tidak tahu, dia lalai, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, dia mau beramal soleh, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surah Al-Furqan, dalil-dalil yang Allah suruh kita taubat, taubatlah, Allah terima. Yang penting mau taubat. Surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam surah yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 17. Maaf, ini agak banyak ayat saya bacakan, karena memang kita mau tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala memang mau memaafkan kita asal mau taubat gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Kata ulama tafsir, jahil artinya berbuat maksiat karena tidak tahu, atau orang itu durhaka kepada Allah dengan sengaja atau tidak sengaja, atau orang itu melakukan kejahatan karena kurang kesadaran, lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Semua masuk di sini. Kata Allah, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian juga teman-teman sekalian, dalam hadis, dalam ayat Al-Quran surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 73, tentang orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sudah berbuat dosa-dosa besar, macam-macam kesalahan mereka, tapi mereka taubat, Allah masih menerima taubatnya. Allah berfirman, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sehingga Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah menerima taubat kalau ada di antara mereka yang mau taubat, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim berbunyi, hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Hadis yang lain juga riwayat Muslim, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari, demikian hingga matahari terbit dari barat. Juga dalam hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat seseorang di antara kalian daripada seseorang yang pergi ke padang pasir membawa tunggangannya, untanya, berikut bekal-bekalnya. Pada saat tiba di tengah-tengah padang pasir, dia tertidur di bawah pohon, untanya dan bekalnya hilang. Waktu dia bangun, dia kaget, gak ada lagi orang-orang, tengah padang pasir sendirian, gak ada tunggangan, gak ada bekal. Lalu dia cari untanya, keliling sampai dia putus asa. Setelah dia putus asa, dia bilang, saya lebih baik kembali ke bawah pohon tadi yang saya tidur, lalu saya tidur, mudah-mudahan pada saat saya bangun saya sudah mati.
Ternyata waktu dia tidur di bawah pohon kembali, dia bangun, dia temukan untanya sama tunggangannya di depannya. Maka gembiranya bagaimana pada saat itu? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Allah mau kita taubat, teman-teman sekalian. Mau kita kembali ke jalannya. Dan Allah cuma mau tahu sekarang ke depan. Nanti kan kita lihat kisah orang-orang yang sudah taubat. Allah nggak mau nilai lagi masa lalu seseorang, tapi sekarang ke depan. Dan ingat, umur terbatas, teman-teman. Kapan orang menunda-nunda taubat, nggak ada jaminan dia bisa meninggal sebelum taubat. Maksudnya bisa taubat sebelum meninggal. Juga yang jadi masalah, teman-teman sekalian, pada saat dia tidak meninggalkan dosa-dosa itu, maka dia akan jauh dari derajat-derajat di surga. Rugi sekali. Mestinya segera tobat, ganti sudah dengan ibadah-ibadah. Karena masalahnya, amal-amal soleh yang terhilangkan beberapa tahun yang lalu karena dia belum taubat, itu tidak bisa diulangi. Beda, teman-teman, orang yang sudah 50 tahun sholat, 50 tahun puasa Senin Kamis, 50 tahun sholat duha, dengan orang baru taubat 2 tahun lalu. Pasti beda. Secara derajat di surga, balasan beda sekali, gitu kan? Tapi yang 2 tahun ini masih lebih baik daripada orang yang belum tobat sama sekali. Maka jangan tunda, karena amal soleh banyak yang ketinggalan buat kita. Sekian video kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita lakukan. Wabillahi taufik, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.